Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Renggo Hermanto, NPM S1D019003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model dengan variabel beda kala, legend variabel, dan spesifikasi model. Baiklah, untuk yang pertama bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan ekonomi suatu negara ditentukan oleh beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi suatu negara karena hasil dari sektor tersebut dapat menjadi penyumbang pendapatan negara dan dipisah, penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, khususnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Bappenas tahun 2014. Sektor pertanian Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, rata-rata sekitar 39,8 juta hektar, menurut data dari Kementerian Pertanian tahun 2009 sampai tahun 2013. Sektor ini pun menjadi sektor terbesar kedua untuk kontribusinya terhadap PDB Indonesia setelah sektor industri pengolahan, setidaknya dalam 6 tahun terakhir dari 2008 sampai 2014. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana pengaruh input produksi terhadap harga komoditas strategis pertanian padi periode waktu ke depan. Dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap peramalan harga komoditas strategis pertanian padi periode waktu ke depan. Selanjutnya adalah bab 2, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah time series dan sumber data yang saya ambil dari sebuah skripsi Iqbal Hari Putra, program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dengan judul pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap produktivitas sektor pertanian Indonesia periode 1971 sampai 2015. Yang selanjutnya adalah spesifikasi model. Secara sistematis, Y sama dengan X1, X2, X3, X4. Dalam double leg menjadi ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1, ln X1 ditambah beta 2, ln X2 ditambah beta 3, ln X3 ditambah beta 4, ln X4 ditambah error term. Y yang berarti harga padi, B0 berarti konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 yang berarti koefisien variabel independen, X1 harga H-1 dalam satuan rupiah, X2 produksi padi dalam satuan ton, X3 permintaan padi dalam satuan ton, X4 luas panen dalam satuan hektar, ET sama dengan error term. Selanjutnya adalah bab 3, hasil dan pembahasan. R-squarer. Nilai R-squarer berbagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Seperti yang dapat kita lihat pada slide ini, hasil analisisnya adalah nilai R-squarer tidak mendekati 1, yaitu 0,1616, artinya model yang digunakan tidak dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 16,16%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisita adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedasitas. Jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, artinya terdapat permasalahan heteroskedasitas. Hasil analisis dari gambar di samping ini adalah untuk df1 X kuadrat, tabel adalah 3.841 dan nilai X kuadrat hitungnya yang didapatkan pada analisis di samping adalah 2444. Jadi didapatkan bahwa nilai X kuadrat hitung kurang dari
X quadratable, artinya tidak terdapat heteroskedasitas. Selanjutnya adalah autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antara kesalahan panggung. Untuk mengetahui permasalahan autokorelasi, kita melihat nilai dari D min W. Jika nilai D min W kurang dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut. Hasil analisis. Pada data analisis terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai D min W adalah 2.1583 lebih dari 2. Selanjutnya adalah pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika people W kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1. Begitupun sebaliknya, jika people W lebih dari alfa 0,05, maka tolak H1 terima H0. Seperti yang dapat kita lihat pada data SASAM-nya, didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Harga H-1 padi X1 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Yang kedua, produksi padi X2 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Yang ketiga, permintaan padi X3 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Dan yang terakhir, luas panen X4 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Didapatlah hasil analisis sebagai berikut. Harga H-1 padi X1 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Produksi padi X2 memiliki koefisien sebagai 0.6413, artinya apabila harga H-1%, maka peramalan harga padi akan naik sebesar 0.6413%, dan begitupun sebaliknya. Permintaan padi X3 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Dan yang terakhir, luas panen X4 memiliki koefisien sebesar 0.40659. Artinya, apabila harga H-1%, maka peramalan harga padi akan naik sebesar 0.40659%. Dan begitu pun sebaliknya. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Didapatlah kesimpulan harga Min-1 padi X1 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Yang kedua, produksi padi X2 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Yang ketiga, permintaan padi X3 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Dan yang terakhir, luas panen X4 tidak berpengaruh terhadap peramalan harga padi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.